Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan dalam perayaan Paskah kita, Paskah yang pertama, yaitu dari Yohanes 20, ayat 1 sampai dengan ayat 10, demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paskah adalah sukacita besar bagi orang yang percaya. Karena dalam peristiwa Paskah, karya penyelamatan Allah kepada umat manusia yang berdosa disempurnakan dalam kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Tanpa kebangkitan Yesus, maka kelahiran atau pesta Natal yang dirayakan umat percaya adalah sia-sia. Tanpa kebangkitan Yesus, sia-sia jugalah kematian Yesus di kayu salib. Maka kematiannya hanya seperti seorang martir, seorang pahlawan, memperjuangkan satu hal yang diyakini, dan kemudian dia ditahbiskan pahlawan oleh masyarakatnya. Kemudian juga tanpa kebangkitan Yesus, sia-sialah semua pemberitaan Injil. Hal itulah yang kemudian dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 14 demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Yesus yang bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang percaya, dan akan datang kelak untuk menghakimi dunia, adalah pusat pemberitaan gereja. Peristiwa kebangkitan Yesus perlu dan harus kita rayakan tiap minggu, dan pesta besar tiap-tiap tahun. Dan dalam setiap minggu, pusat atau sentral pemberitaan sesungguhnya adalah Yesus yang bangkit itu. Maka perayaan hari Minggu juga sesungguhnya adalah perayaan Paskah untuk merayakan Yesus yang bangkit mengalahkan kematian dan kubur. Dan isi pemberitaan di sana adalah Yesus yang bangkit dan juga pekerjaan dan karya-karya keselamatan yang telah dilakukan. Dan karena itu perayaan yang kita lakukan ini perlu adalah untuk mengingatkan setiap orang percaya yang pertama sekali bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Perayaan Paskah tetap harus kita lakukan dan kita suarakan terus-menerus juga untuk menjawab pertanyaan yang menyangkal kebangkitan Yesus. Seperti yang banyak kita saksikan di media sosial, ada saja penipu yang mengatakan Yesus tidak betul-betul bangkit, tetapi dia digantikan oleh orang lain. Kebangkitan Yesus adalah nyata. Hal ini dapat kita ketahui pertama sekali dari referensi ayat-ayat Alkitab. Sangat banyak. Mari kita membacanya dalam Alkitab kita di rumah masing-masing. Kemudian juga, kebangkitan Yesus itu adalah adanya saksi mata waktu itu. Maria yang datang ke kubur, murid-murid yang lain, bahkan juga dilakukan uji fisik yang dilakukan kepada Thomas.
Ketika Thomas tidak percaya, maka Tuhan Yesus mengatakan, "Mari, mana jarimu? Cobalah jamah ini lubang bekas paku dan lubang luka yang ada di tubuh saya." Dan pernyataan itu kemudian dilanjutkan oleh Tuhan Yesus, "Kamu percaya karena kamu melihat saya. Tapi hari ini aku berkata kepadamu, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat." Kemudian kenyataan bahwa Yesus bangkit juga dibuktikan dengan kubur kosong yang ada di Golgota. Dan pada saat ini ada dua versi, ada versi Katolik dan versi Protestan. Tapi persoalan kita bukan memperdebatkan mana yang benar, tapi justru karena ada dua kubur kosong di sana, versi Katolik dan Protestan, malah menguatkan bahwa peristiwa penguburan Yesus di Golgota pernah terjadi dan kubur kosong itu bukti bahwa Yesus telah bangkit. Yang kemudian dalam perikop bacaan kita dalam Yohanes ini, Yohanes mengurai dengan jelas di mana letaknya kain kafan dan di mana letaknya kain penutup wajah Tuhan Yesus. Semua detailnya itu diurai dengan sangat-sangat bagus, dideskripsikan dengan detail. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebangkitan Yesus dirayakan dengan pesta Paskah. Paskah itu sendiri berasal dari kata pesah, atau lewat atau melewati. Ada dua Paskah di dalam kehidupan beragama. Yang pertama, Paskah Yahudi. Paskah Yahudi adalah perayaan ketika Tuhan melewati setiap rumah orang Yahudi yang ditandai dengan darah domba di sisi pintu dan ambang atas pintu tiap rumah orang-orang Yahudi, sehingga umat Israel selamat dari tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung. Sebaliknya, setiap rumah orang Mesir yang tidak ada tanda darah domba tersebut, mereka mengalami tulah, yaitu setiap anak sulung di rumah mereka masing-masing mati, baik manusia maupun hewan. Karena itulah Yahudi senantiasa merayakan Paskah tersebut, dan Tuhan Yesus juga ikut merayakannya bersama murid-muridnya. Tetapi pada momen Paskah terakhir, perjamuan malam terakhir, di sanalah Tuhan Yesus mengubah perjanjian yang baru dengan berkata, "Inilah darahku, inilah tubuhku, buatlah ini peringatan akan aku." Karena itulah firman Tuhan kepada kita mengingatkan akan lepasnya umat Israel dari Yahudi itu, dari Mesir tersebut. Karena tulah yang ke-10 yang dialami oleh umat orang-orang Mesir, maka Firaun melepaskan dan mengizinkan orang Israel pergi keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Maka makna Paskah Yahudi adalah Allah menyelamatkan umat Israel menuju kepada kehidupan, melepaskan dari perbudakan menuju kemerdekaan. Kemudian Allah melewatkan umat Israel melewati Mesir, Laut Berau, dan kemudian sampai ke Kanaan. Maka makna Paskah Yahudi, Allah melepaskan umatnya dari Mesir menuju ke Kanaan. Sekarang Paskah Kristen. Paskah orang Kristen adalah penyempurnaan Paskah Yahudi, di mana Allah melewati setiap orang percaya yang ditandai dengan darah Kristus, Sang Anak Domba Allah, sehingga dilewatkan dari kematian akibat dosa. Darah Kristus kemudian menjadi jalan dan kehidupan bagi umat percaya melewati gurun kehidupan menuju Yerusalem yang baru. Dan makna lebih luas dari Paskah itu pertama sekali dapat kita lihat, Paskah melewatkan setiap orang yang percaya dari kematian menuju kepada kehidupan yang kekal. Setiap orang percaya yang dibaptis sesungguhnya sudah mati di dalam Yesus, di dalam kematiannya. Manusia lamanya dikubur bersama Yesus, tetapi kemudian bangkit kembali sebagai manusia baru di dalam kebangkitan Yesus Kristus, dan menjalani hidup yang baru sebagai anak-anak terang, berjalan menuju tujuan mulia, pengharapan iman, yaitu Yerusalem yang baru atau surga. Makna yang kedua dari Paskah itu adalah melewatkan setiap orang percaya dari ketakutan menuju kepada keberanian. Ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, semua murid-murid pada ketakutan dan mereka bersembunyi.
Bahkan Petrus yang dengan begitu gagah mengatakan, walau semua orang meninggalkan engkau, Guru, saya tidak akan meninggalkan engkau. Kemana engkau pergi, saya akan ikut. Dan di mana kau mati, saya juga akan ikut mati. Dan walau Petrus yang sangat temperamental itu, yang mengambil pedangnya, dan kemudian menebas telinga Maltus, seorang orang daripada orang Farisi tersebut, kemudian juga ketika Yesus ditangkap, dia lari ketakutan. Tetapi kemudian peristiwa kebangkitan itu membawa dan memberikan kegembiraan serta keberanian bagi murid-murid untuk bersaksi. Dan keberanian itu kemudian disempurnakan pada peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para murid. Justru di pusat orang Yahudi, di kota Yerusalem, orang yang mengejar Yesus dan mereka para murid-muridnya, di sanalah kesaksian pertama dan khotbah pertama dari Petrus serta murid-murid itu. Nanti boleh kita baca itu di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan seterusnya. Maka pasca itu melewatkan para murid, melewati ketakutan, menuju kepada keberanian untuk bersaksi. Yang kemudian yang ketiga, pasca juga melewatkan para murid dari keputusasaan menuju kepada harapan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika bersama-sama dengan Yesus, ketika Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, memberi makan 5.000 orang, dan semakin banyak pengikut yang berduin-duin mengikut Yesus, maka para murid membubung angan-angan mereka. Harapan mereka kemudian juga terbang sampai ke langit. Maka kemudian bahkan terjadi seperti persaingan di antara mereka. Salah satu itu dibuktikan ketika Yakobus dan Yohanes membawa ibunya untuk meminta posisi kepada Tuhan Yesus. Begitu tinggi ekspektasi, begitu tinggi harapan posisi politis bagi mereka. Tetapi begitu Yesus ditangkap dan disalibkan, maka harapan itu jatuh dan hampir semua mereka jatuh kepada keputusasaan. Tapi kebangkitan Yesus memberikan pandangan, memberikan pengertian yang baru, dan memberikan pemahaman akan semua hal yang telah difirmankan semasa hidupnya. Maka dalam situasi yang paling kelam dan mencekam itu, justru di sana harapan mereka kemudian hidup serta membara, membakar semangat mereka memberitakan firman dan Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, dalam perayaan Paskah ini, berangkat dari perikop bacaan kita, maka mari kita renungkan apa makna Paskah dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama, dengan semangat Paskah, mari kita hidup untuk hidup baru setiap kita di dalam aktivitas kehidupan ini. Setiap kita yang sudah dibaptis di dalam nama Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus, sesungguhnya kita telah mati di dalam kematiannya dan dibangkitkan menjadi manusia yang baru dalam kebangkitannya. Maka, karena itu, semangat kebangkitan Yesus harusnya membawa kepada kita setiap orang percaya untuk mendapatkan satu orientasi yang baru tentang kehidupan, bahwa tujuan hidup kita bukan dunia, tetapi Yerusalem yang baru. Dengan tujuan hidup Yerusalem yang baru, maka setiap orang percaya harus mau mengorbankan waktu yang sementara di dunia ini dengan tujuan supaya kita dapat memberikan waktu untuk menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sering sekali karena alasan kesibukan dan waktu, kita tidak mempunyai waktu melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena alasan tuntutan pekerjaan dan kesibukan-kesibukan mencari nafkah kehidupan, kita sering sekali lupa beribadah untuk Tuhan. Maka kalau tujuan kita adalah Yerusalem yang baru, kita harus mau menginvestasikan waktu, memberikan waktu yang paling berharga untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena waktu di dunia hanya sementara, nanti kemudian dalam Yerusalem yang baru, kita akan diberikan waktu. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan menyesal ketika kesempatan itu akan lewat. Kemudian, dengan semangat Paskah akan tujuan hidup akan Yerusalem yang baru, maka kita diingatkan untuk mengorbankan keinginan pribadi demi kehendak Tuhan. Bapak Ibu, jangan ada di antara kita mengorbankan kehendak Tuhan demi keinginan pribadi kita. Kemudian juga, dengan tujuan Yerusalem yang baru, kita dimampukan
untuk mengorbankan harta, nama yang benar, kehormatan, dan jabatan kita, dan seluruh hidup kita demi kebenaran, iman, dan hidup yang kekal. Jangan ada satupun di antara kita yang mengorbankan kebenaran, mengorbankan iman, dan mengorbankan hidup yang kekal demi harta, jabatan, dan kuasa tersebut. Saya harus berulang-ulang mengingatkan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dengan semangat Paskah, setiap orang percaya memiliki cara hidup yang baru. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita dibaptis dalam Yesus, manusia lama kita sudah dikuburkan, tapi bangkit manusia yang baru. Maka karena itu, dengan semangat Paskah, setiap orang percaya yang telah ditebus harus ditransformasi, diubah dari anak-anak kegelapan menjadi anak terang. Harus diubahkan dari orang-orang yang suka iri, kemudian orang yang penuh kasih. Orang yang benci dan dendam harus dapat dan mampu melakukan pengampunan dan berdamai terhadap sesama. Mengubahkan orang-orang yang selama ini dipimpin dan dipandu dan orientasi kehidupannya adalah buah-buah daging, harus mampu menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dengan semangat Paskah, kita hidup dalam keberanian. Kematian bahkan sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, dan itu hal yang paling kita takutkan. Maka dalam kebangkitan Yesus mengalahkan kematian, kita harus berangkat untuk berani menjalani kehidupan, tidak lagi senantiasa diperhamba rasa takut itu, baik akan rasa takut kebutuhan hidup kita. Karena apa? Allah yang mencipta kita pasti akan memberikan makanan bagi kita yang secukupnya. Orang yang ketakutan akan kebutuhan hidupnya sesungguhnya adalah orang-orang yang memiliki keinginan melebihi daripada apa yang dibutuhkannya. Dan itulah yang membuat dia melakukan banyak dosa. Dikejar rasa ketakutan oleh keinginan yang berlebihan, dia melakukan dosa dan berakhir kepada kematian. Tapi orang yang tidak terlalu merisaukan apa kebutuhan hidup sehari-hari, tapi tujuannya adalah mau mengorbankan kebutuhan hidup demi iman dan kebenaran Tuhan, akan dicukupkan dalam kehidupan keseharian. Dengan semangat Paskah, kita harus dilepaskan dari ketakutan akan masa depan. Orang-orang modern merancang segala hal tentang masa depannya. Ada orang-orang yang mulai dari kecil mendesain anaknya supaya nanti menjadi orang yang luar biasa, melakukan les berbagai disiplin ilmu, kemudian dididik begitu disiplin dan seterusnya. Tetapi siapakah yang dapat menentukan masa depan? Orang mereka-rekakan jalannya, manusia mereka-reka jalan, tetapi Tuhanlah yang menetapkan arah tujuan hidupnya. Kalau Tuhan yang menentukan masa depan, maka Yesus adalah masa depan. Kita tidak perlu takut akan masa depan. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 34, janganlah khawatir akan hari besok.